Kita akan berbicara ya mengenai tema kita kerja keras, cerdas, ikhlas, dan tuntas ya. Ini saya berdisiplin ya mau mengikuti apa yang diberikan ya dari Amsal 30 ayat 24 sampai 31 ini ya. Nah, berbicara tentang kerja keras, cerdas, ikhlas, dan tuntas ini ya rata-rata yang paling dibicarakan tuh kerja keras sama cerdas gitu ya, yang banyak didiskusikan orang. Ada yang bilang kerja harus keras, ada yang bilang nggak perlu keras, kerja tuh yang penting cerdas gitu ya. Karena keras tanpa cerdas nggak bisa menghasilkan apa-apa. Tapi begitu juga cerdas tanpa kerja keras apa ia bisa gitu ya. Nah inilah bagian-bagian yang perlu kita cermati, bagaimana firman Tuhan menasehati kita ya. Karena kita itu kalau sebagai orang Kristen ya, atau orang yang katakanlah beriman kepada Kristus, maka hidup kita itu wajib menyerupai Kristus atau wajib menjalankan iman seperti yang diajarkan dalam Alkitab ya. Kita tidak bisa terlepas dari Alkitab. Kalau kita mau cuman mengatakan bahwa kita orang Kristen, tetapi hidup kita itu sebetulnya tidak menjalani Alkitab ya, yang dikatakan itu sebetulnya kita tuh hanya cap atau stempel gitu. Dan banyak orang Kristen itu demikian gitu. Jadi dia memang orang Kristen ke gereja, tetapi dalam berkehidupan dia tidak mengikuti segala sesuatu atau hikmat yang ada di dalam Alkitab. Nah ini yang bahayanya ya, kita sebagai Kristen itu banyak terjebak. Karena apa? Nilai-nilai di dalam dunia ini itu selalu mempengaruhi kita dan istilahnya mendisrupsi ya gitu ya. Jadi dia memegang kendali ya. Jadi orang itu saat ini itu lebih mudah itu dengar atau ngelihat tren ya, atau melihat situasi dunia ini, orang ke sana ikut ke sana arusnya, orang ke sini ikut ke sini. Sehingga dalam bekerja pun ya begitu. Makanya kita mesti kembali lagi back to the Bible ya, melihat apa sih yang firman Tuhan ajarkan kepada kita. Nah, di sini kita membaca dulu ya Amsal 30 ayat 24 sampai 31 ya. Kita berbalasan ya. Saya dulu ya. Ada 4 binatang yang terkecil di bumi, tetapi yang sangat cekatan. Pelanduk bangsa yang lemah, tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Cicak yang dapat kau tangkap dengan tangan, tetapi yang juga ada di istana-istana raja. Singa yang terkuat di antara binatang, yang tidak mundur terhadap apapun. Ya, jadi firman Tuhan, siang hari ini kita banyak belajar dari binatang ya. Nah ini sebuah kekayaan ya, yang Tuhan telah ciptakan di dalam dunia ini. Selain makhluk hidup yang diciptakan manusia, itu ada binatang dan juga tumbuhan. Ya, tetapi menariknya ya, Tuhan menciptakan segala sesuatu itu, saya percaya bahwa memang telah didesain dan tidak pernah ada yang kebetulan gitu ya. Jadi semut itu karakternya bagaimana, si pelanduk bagaimana, si belalang bagaimana gitu ya. Dan sebagainya. Dan binatang-binatang yang lain pun Tuhan telah menciptakan untuk mengajar kita ya gitu. Ya kalau saya punya anjing gitu di rumah, jadi saya lama-lama tahu juga karakter anjing gitu ya. Jadi binatang itu ya bisa berteman dengan kita ya, tentu dengan dia tidak akan bisa menyamai pikiran dia dengan kita gitu ya. Karena dia diciptakan juga ada batasannya, otaknya sampai di mana. Kita pun juga begitu. Makanya
pikiran kita ya, kan firman Tuhan juga bilang, pikiranku lebih tinggi dari pikiranmu, kan gitu ya. Jalanku dari jalanmu ya. Ya artinya apa? Pikiran kita itu sulit mencapai pikiran Tuhan karena kita tidak tahu. Ya kita bisa berkaca dengan binatang juga. Binatang itu nggak tahu pikiran kita ya. Anjing saya itu tidak tahu rencana saya hari ini saya pergi kemana, ke WB gitu. Nggak tahu dia. Yang dia tahu begitu saya pergi melongo aja di depan pintu sedih gitu ya. Nah itu anjing ya. Nah sekarang kita belajar dari semut ya mengenai kerja keras, cerdas, ikhlas dan tuntas ini. Tadi dikatakan kan ada 4 binatang ya terkecil di bumi. Itu tadi ada semut tidak kuat, terus pelanduk bangsa yang lemah dikatakan. Belalang nggak punya raja ya. Cicak rentan ditangkap ya. Nah ini adalah menunjukkan kelemahan-kelemahan binatang ini ya. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa dia punya bijaksana gitu. Punya kecekatan juga gitu di dalam mempertahankan hidupnya ya. Kita lihat tadi ya. Tadi si semut itu bangsa yang tidak kuat tapi dia menyediakan makanannya di musim panas gitu. Artinya apa? Artinya dia punya bijaksana juga ya di tengah-tengah kelemahannya. Pelanduk juga gitu. Tidak kuat gitu ya, lemah tapi bisa membuat lubang. Belalang gak punya raja bisa baris bareng gitu. Cicak rentan ditangkap tapi ada di istana raja. Kita masuk istana raja gimana? Gak usah istana raja dan istana merdeka. Kita baru sampai pintu gerbang aja udah ditanyain. Mau ngapain Pak? Mau masuk gitu. Mana dikasih gitu. Cicak tahu-tahu udah ada aja ya. Bisa ngelihat kali ya, presiden lagi meeting juga dia dengerin kan. Nah itu keunggulannya. Nah ya. Nah dari semut ya, kita itu bisa belajar kerja keras ya. Dia memang sangat lemah gitu ya. Waktu musim hujan ya, dia menyadari bahwa dia nggak mungkin cari makan di musim hujan. Gitu. Pasti alam itu keras buat dia ya, ketiban kena rintik hujan atau kena air hujan bisa mati dia atau bahkan hanyut gitu ya, ditelan banjir. Apalagi sekarang musim banjir ya, pasti kejam buat dia ya. Dan dia tidak ada bisa berlindung gitu ya semut. Nah mau tidak mau dia cari makannya itu di musim panas ya. Nah artinya apa? Dia ini melihat juga gitu ya situasi bahwa dia tahu lemah gitu ya, tapi dia bijaksana, tahu kapan dan bagaimana ya. Jadi kerja keras itu sebetulnya bukan hanya kerja keras nggak tahu diri, pulang malam, lupa istri, lupa anak, lupa waktu. Ya bukan soal itu gitu ya. Kerja keras itu si semut ini tahu, musim hujan gua nggak bisa nyari makan. Kesempatan gua hanya musim panas. Artinya apa? Dia bekerja keras saat itu. Dia menyediakan makanan atau mempersiapkan di hari nanti hujan ya, musim hujan dia nggak bisa keluar. Artinya dia lakukan saat itu, di musim panas itu ya. Jadi dia tahu diri lemah, tapi juga dia tahu kapan. Nah kapan ini kan menyangkut waktu ya. Tapi ini suatu keputusan yang terarah gitu ya. Selain waktu ini juga dia memikirkan cara ya. Ini dia tahu diri lemah apa, artinya akhirnya apa? Dia kerjasama gitu. Membuat komunitas dengan sesama semut gitu ya. Membawa makanan di musim panas itu dia tidak membawa secara sembarangan. Kalau dia bawa sendiri-sendiri juga nggak mampu. Nah, makanya dia kalau kita perhatikan semut itu suka estafet gitu ya. Dia berkoloni gitu ya. Nah itulah yang dilakukan oleh si semut. Nah kerja keras kita bagaimana gitu. Karena kalau kita melihat di Mazmur 127
ayat 2 ya. Mungkin ada yang bisa buka dan baca deh. Vera deh tolong. Mazmur 127 ayat 2. Iya. Ini kerja keras juga dia. Duduk-duduk sampai jauh malam, terus bangun pagi-pagi. Nah kalau kita kan istilahnya apa? Berapa? Saya kalau mau baca ini ingat ini mau ketawa gitu. Bangun pagi-pagi, terus apa ya? Yang terakhirnya tuh pendapatan pas-pasan gitu. Ya berapa P gitu ya kalau nggak salah. Nah ini Mazmur juga mengatakan sia-sia gitu kalau kita cuman kerja keras, lalu Tuhan memberikan roti kepada mereka yang diberkatinya pada waktu tidur. Bukan berarti kita tidak boleh kerja keras ya. Ini contoh bekerja keras juga, tapi contoh kerja keras yang salah. Karena kerja keras yang dikatakan di Mazmur 127 ayat 2 itu hanya orang yang berorientasi kepada pendapatan atau penghasilan. Wah, gua mau kerja dari pagi sampai malam membanting tulang supaya gua kaya, supaya gua dapat lebih. Nah, ini adalah orientasi yang salah gitu. Yang tidak terarah gitu ya. Tuhan bukannya tidak memberkati orang yang kerja keras bukan tergantung pada kerja kerasnya, karena Tuhan itu bisa memberkati atau dia memberkati gitu ya, bukan karena kerja kerasnya kita gitu. Kita kerja kerasnya oke, tetapi sebetulnya hasilnya itu Tuhan yang menentukan, bukan kita gitu. Nah kalau kita sudah mengungguli atau mengunggulkan diri bahwa kita adalah orang yang bekerja keras, nah itu kita hanya menampakkan bahwa diri kita hebat sebagai orang yang bekerja keras, tetapi bukan yang bergantung kepada Tuhan. Kalau orang yang bergantung kepada Tuhan, dia tahu bahwa segala hasil usahanya itu tanpa berkat daripada Tuhan, dia tidak akan bisa sekeras apapun kerjanya gitu. Nah sehingga bagaimana, apakah kita ya udah kalau gitu kita tidur aja Pak. Kan ini orang yang diberkati pada waktu tidur katanya ya. Ngapain kita kerja keras? Ya nggak bisa, nggak boleh juga. Bahwa kita harus bekerja keras, yaitu memang adalah keharusan. Tetapi sesuatu pekerjaan yang terarah gitu ya. Bukan kerja keras kita berdasarkan kemampuan kita, tetapi terarah. Ada bijaksana ya yang harus kita lakukan gitu. Jadi kalau kita misalnya bekerja gitu ya, karena kalau bekerja itu kan kita pun harus punya keseimbangan. Apakah tiap hari kita kerja keras terus pulang jauh-jauh malam? Kan nggak berhikmat juga kalau kita demikian. Artinya apa yang harus kita lakukan, kita harus tahu gitu, apa yang mesti kita kerjakan. Kalau kita juga nggak ada kerjaan mau kerja keras ya itu juga buang-buang waktu gitu ya. Nah semut ini dia tahu bahwa musim yang tidak panas nih dia nggak akan bisa dia kerja keras, maka dia lakukan kerja keras saat musim panas. Tahu waktunya kapan dia harus bekerja keras itu sehingga terarah. Lalu bagaimanapun dia lakukan gitu ya. Bagaimana ini menyangkut cara ya. Caranya dia apa? Dia kerjasama, memang dia berkoloni gitu. Dia tahu kelemahannya maka dia melakukannya dengan cara kerjasama gitu. Nah kita pun kalau bekerja keras itu ya harus ada arahnya gitu. Jangan sampai kita bekerja keras hanya mau menonjolkan diri kita bahwa saya adalah orang yang pekerja keras. Nah itu yang nanti membuat kita merasa diri kita mampu dan unggul dari yang lain karena kita seorang pekerja keras. Bukan yang seperti itu. Nah kemudian yang kerja cerdas ya, ini kita belajar dari pelanduk ya. Pelanduk sangat penakut dan lemah. Jika ditangkap oleh penjaga kebun di ladang maka ia mudah dihabisi. Pelanduk ini sejenis tikus ya teman-teman. Yang sering cari makannya itu di kebun, di ladang gitu. Nah karena itu dia membuat rumah di bukit batu yang kuat gitu ya, supaya dia terlindung dari bahaya.
Nah, dia ini menyadari gitu ya, bahwa dirinya lemah. Tapi dia juga menyadari bahwa dia punya kekuatan gitu. Memang kekuatannya bukan badannya gitu, badannya kecil ya, tikus itu segede-gedenya seberapa gitu ya. Tapi dia tahu dia punya kuku, dia punya tangan itu ya yang bisa membuat lubang. Nah, dia gunakan ya tangan dan kuku atau kaki dan kukunya itu untuk membuat lubang pada bukit batu yang keras. Ya saya percaya bahwa galihnya itu mungkin nggak sejam 2 jam beres gitu ya. Tapi dia tentu punya ketekunan ya di dalam menggali itu sedikit demi sedikit, lama-lama lubang itu dapat gitu. Nah itu kekuatannya dia ya. Kalau kelemahannya ya jelas lah, badannya dipukul, ditangkap sama orang mudah gitu ya. Nah tapi dia juga itu tahu peluang kapan keluar masuk lubang untuk cari makan. Ya. Dia tahu gitu. Artinya apa? Dia melihat peluang gitu. Lalu dia juga tahu apa dan siapa yang akan menjadi ancaman buat dia gitu ya. Ya pasti jelas manusia ancamannya ya, bisa dipukul atau ditangkap, atau binatang lain ya, ular juga bisa memangsa dia. Nah kita lihat kecerdasannya si pelanduk ini apa? Secara tidak secara tersirat ya. Ini dia ada analisa SWOT ya. Ada strength, pernah dengar kan ya? Weakness, opportunity, sama threat ya. Jadi kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman. Nah, dia tahu gitu. Binatang ini mengajar kita ya. Jadi sebelum ilmu manajemen ada, ternyata tulisan ini tuh sudah ada tersirat bahwa gambaran dari binatang ini itu seperti melakukan analisa terhadap dirinya sendiri gitu ya. Dia tahu dia punya kelemahan, dia tahu ada kekuatannya gitu. Begitu juga bagaimana cari peluang, bagaimana tahu siapa tantangannya. Nah artinya kerja kita, waktu kita mau bekerja cerdas, kita juga harus memperhitungkan atau menganalisa, mengkalkulasi gitu ya. Bagaimana kita bekerja cerdas ini. Jadi kerja cerdas itu benar, memang dia harus mengkalkulasi. Karena semakin dia melihat segala kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan itu, dia akan mendapat titik tengah, melakukan ini aja nih yang terbaik. Nah, jadi banyak ya hal-hal yang bisa kita lakukan dalam pekerjaan cerdas. Nah, oleh karena itu, kalau teman-teman bekerja, coba cari gitu, kerja cerdasnya bagaimana. Jangan melakukan rutinitas yang tiap hari begini, begitu aja. Sama gitu, coba cari, coba cara begini dong, cara A, cara B, cara C, cara D gitu ya. Bagaimana supaya pekerjaan itu menjadi, kita melakukannya dengan suatu sikap yang cerdas gitu ya. Karena banyak hal yang kita lakukan itu kalau kita rutinitas begitu-begitu saja, bisa saja sebetulnya kita misalnya waktunya kelamaan. Ya, ukurannya seperti itu, waktunya kelamaan. Kalau waktunya kelamaan tentu biayanya juga kelamaan gitu. Makanya orang-orang di luar sana itu jarang ada kerja lembur ya. Di Indonesia aja yang timingnya itu secara di kertas jam 8 sampai jam 5 gitu. Tapi nggak pernah orang bisa pulang sampai jam 5 gitu. Karena selalu ada aja yang kerja yang lembur gitu ya. Nah ini sebetulnya pekerjaan ini nggak boleh gitu. Harusnya kalau jam 8 sampai jam 5 selesai gitu. Orang di Eropa itu juga nggak sampai begitu-begitu amat ya gitu. Dia kerja jam 5 ya udah pulang ketemu keluarga, kumpul sama keluarga, makan malam bersama gitu. Nah kita ini malah kebablasan gitu ya. Malah udah pulang malam, macet, sampai rumah,
nggak sempet ngobrol, bangun pagi-pagi, jalan lagi, nggak ketemu anak. Nah makanya ada anekdot ya, sampai anaknya begitu gede, papanya dibilang om gitu ya. Karena dia nggak kenal ya, tiap hari sih ada gitu, tapi nggak pernah ketemu. Subuh udah berangkat, pulang udah malam. Nah ini kalau diteliti ya, pekerjaannya itu sebetulnya bisa dilakukan gitu ya dengan secara cerdas gitu, tidak harus memakan waktu lama gitu. Dan harus dipetakan ya, pekerjaan kita itu mana sebenarnya yang penting, yang mendesak, yang tidak mendesak, yang tidak penting. Nah, kita harus petakan itu ya. Tentu yang paling kita dahulukan kan prioritas itu adalah penting dan mendesak ya. Pernah dengar nggak ini? Penting dan mendesak. Lalu yang kedua apa? Yang mendesak, tapi memang belum tentu penting ya. Mendesak tapi tidak penting. Mendesak itu karena harus segera gitu ya. Walaupun nggak penting, tapi yang mendesak itu didahulukan. Mendesak penting, mendesak tidak penting. Baru yang ketiga adalah penting tapi tidak mendesak. Baru yang terakhir tidak penting, tidak mendesak. Nah, kita harus petakan ya pekerjaan-pekerjaan kita seperti itu sehingga kita bisa melakukan kerja cerdas ya. Yang ketiga ya, kerja ikhlas. Nah, belalang ini gak punya raja ya, seperti lebah ya. Namun bisa berbaris teratur ya. Jadi belalang ini nggak ketakutan gitu ya, nggak gelisah kalau dia nggak punya raja gitu. Tapi ingat nggak belalang itu? Dia bisa menjadi tentara Allah yang bisa berbaris teratur ketika Allah menulahkan belalang ke Mesir. Ya. Jadi binatang yang lemah ini pun bisa dipakai oleh Tuhan untuk memporak-porandakan Mesir ya waktu itu ya. Nah, bagaimana ya kita bisa bekerja ikhlas ini ya seperti belalang? Nah, kenapa dia bisa baris teratur? Tentu dia punya punya komunikasi. Walaupun dia tidak seperti kita bisa ngomong ya, tapi dia punya isyarat dengan teman-temannya gitu ya, bagaimana bisa berkomunikasi, bagaimana bisa berdisiplin supaya baris yang teratur. Nah, kalau kita mau bekerja ikhlas ya, maka kita harus punya pemahaman di dalam berkomunikasi. Tingkatkan skill komunikasi kita kepada teman kita gitu ya. Jadi kita tuh bisa sama-sama tahu gitu ya. Karena tingkat komunikasi yang tertinggi itu tidak hanya ngomong ya. Ada orang yang udah sama-sama tahu, sama-sama paham, gak perlu ngomong lagi. Kadang-kadang ada kerjaan si ini aja yang ngerjain. Udah enggak dikasih tahu lagi gitu. Pasti dia bisa ngerjain ya karena sudah tahu gitu ya. Kemudian disiplin ya. Disiplin itu sebetulnya bukan soal datang pagi, tank jam 8, tank jam 5 pulang, bukan. Disiplin itu sebetulnya memahami apa tugas yang harus dilakukan gitu. Ini memang bagian saya, ini bagian si A, ini bagian si B, ini bagian si C. Jadi kita tahu posisi kita, tahu di dalam organisasi kita itu ditempatkan di mana gitu. Sehingga fungsi dan wewenang kita, tanggung jawab kita itu apa, kita tahu. Nah, inilah yang dilakukan oleh si belalang tadi. Dia tahu, dia paham berkomunikasi dengan teman-temannya, rekan kerjanya, dan juga dia tahu disiplin bagaimana dia tempatnya ada di mana sehingga bisa berbaris. Mana mungkin itu si belalang bisa berbaris ya. Tapi ini mungkin ya dicatat di dalam Alkitab bahwa dia bisa berbaris teratur. Nah,
Kalau kita mau ikhlas ya juga gitu. Jangan berpikir ikhlas itu, wah gue dibayar berapa nih suruh ngerjain ini. Ya lakukanlah bagian kita yang sesuai dengan kita ditempatkan gitu. Bukan berarti juga kita tidak dibayar ya. Itu salah juga gitu. Nggak bisa kerja ikhlas itu tidak dibayar. Artinya ikhlas itu bukan soal dibayar atau tidak dibayar, tetapi ketika kita mengerjakan pekerjaan, memang itu tugas, fungsi dan tanggung jawab kita, ya kita ikhlas bahwa kita mengerjakan itu semua karena itu memang harus kita kerjakan dan tidak usah berhitung lagi saya dibayar berapa untuk pekerjaan ini. Nah itulah kerja ikhlas gitu ya. Nah yang berikut nih kerja tuntas ya. Cicak ini lemah ya. Tadi ini 4 binatang ini memang lemah semua. Tapi dia fokus dan tekun membangun dirinya untuk tetap maju ya. Hidup di rumah bahkan di istana raja yang megah gitu. Nah cicak ini ya di situ-situ aja, dia nggak berpikir gitu ke tempat lain gitu ya. Mencari makan yang wah di sana kayaknya serangganya lebih banyak gitu ya. Di sana itu nyamuknya lebih banyak gitu ya. Di rawa-rawa gitu ya. Di dekat kolam gitu itu kan nyamuknya lebih banyak. Tapi dia fokus bahwa saya di sini gitu, tempatnya di sini. Nah, fokus ini kita perlukan ya di dalam kita ingin bekerja tuntas juga ya. Banyak kita tidak fokus gitu dalam kehidupan diri kita. Nah, cicak ini pandai menangkap mangsa gitu ya. Karena memang dia fokus gitu bahwa lidahnya atau daya gerakannya gitu ya. Bagaimana untuk menangkap mangsanya itu lama-kelamaan itu dia memang ahli ya, karena menekuni hal itu gitu. Nah kita pun juga bisa belajar gitu dari cicak ini. Kita harus fokus pengembangan diri kita itu bagaimana gitu ya. Karena kalau kita sebagai manusia ya, tahu kita lemah kurang di mana, mestinya itu yang kita kembangkan gitu ya. Manusia itu kan sebetulnya hanya perlu mengembangkan soft skill dengan hard skill ya. Hard skill itu yang menyangkut ilmu pengetahuan kita lah ya. Atau kemampuan atau kapabilitas kita yang kita ini dalam bidang apa ya. Misalnya seorang akuntan, seorang dokter, ya dia harus menekuni hard skill dia. Kemampuan dia sebagai seorang akuntan gitu ya. Bagaimana mengerjakan itu. Nah kayak Niko nih ya. Ini kan Niko bendahara ya. Nah, jangan hanya mencatat ya Niko. Itu contoh aja ya. Tetapi melihat pencatatan itu bagaimana, menganalisa itu gimana, bagaimana membuat laporan yang bisa dilihat ya gitu ya. Arus kas masuk, arus kas keluar, kekuatannya ada di mana sini? Keuangan gereja misalnya gitu ya. Itu bisa dianalisa ya, karena perusahaan-perusahaan itu ketika melihat laporan akuntansi, itu bukan sekedar angka ya, tapi angka itu berbicara gitu ya. Sehingga dengan melihat laporan-laporan itu, dia tahu perusahaan ini asetnya sekian, revenue-nya sekian, labanya sekian. Sehingga corporate itu bisa melakukan suatu keputusan-keputusan yang strategis. Misalnya mau beli aset lagi, atau membuka cabang, atau menambah SDM. Itu semua adalah hasil daripada laporan dari seorang akuntan atau analisanya dari seorang akuntan. Jadi akuntan itu salah kalau cuman mencatat gitu ya. Tapi dia harus menganalisa, membuat laporan yang ketika disajikan oleh direksi atau board of director lah gitu ya, direksi dan komisaris itu
komisaris dan direksi itu bisa melakukan keputusan-keputusan strategis. Nah itu contoh hard skill ya. Nah jadi hard skill itu teman-teman harus tingkatkan ya. Bagaimana caranya? Apakah dengan pelatihan? Apakah dengan membaca? Apakah dengan belajar lagi gitu ya? Atau kuliah lagi? Atau apapun caranya. Belajar itu bisa di mana saja, bisa bagaimana caranya itu bisa saja gitu ya. Tidak harus formal gitu ya. Informal pun bisa gitu ya. Nah jadi hard skill, kalau soft skill itu tetap penting ya. Karena soft skill itu menyangkut kepada cara kerja kita gitu ya. Bagaimana kita bekerja sama ya, itu soft skill. Bagaimana kita berkomunikasi, itu soft skill. Bagaimana kita berhubungan dengan rekan kerja, itu interpersonal skill ya. Jadi sifat yang skill-skill yang soft ini ya, itu adalah tetap diperlukan gitu ya. Dan ini pun yang bisa membawa orang itu ya kepada kesuksesan, itu biasanya soft skillnya yang dilihat dulu. Kadang-kadang kalau hard skillnya bikin orang hard skillnya oke, tapi sebel kalau kerja sama dia. Nah bosnya nggak pernah ngangkat lagi gitu, nggak pernah naikin. Karena ketika orang mau diangkat gitu ya, ini orang yang di level atas ini akan dimintai referensinya bagaimana kak. Kalau si A kita angkat nih, misalnya jadi manajer. Nah manajer-manajer yang lain ini akan memberi referensi. Kalau dia, ya pinter sih dia memang, tapi arogan sih dia orangnya gitu ya. Emosional, susah kerjasama. Nah ini akan menghambat ya. Makanya teman-teman itu harus meningkatkan soft skill ya. Bagaimana berhubungan dengan orang itu penting. Bagaimana senyum, bagaimana ngobrol. Nah itu bukan hal yang remeh-temeh ya itu. Tapi itu sangat penting gitu ya. Di gereja pun juga begitu sama. Di kepengurusan apapun semua, di pekerjaan apapun yang namanya soft skill ya, itu sangat penting. Inilah yang membuat orang berhubungan dengan baik satu sama lainnya, yang memungkinkan orang bekerja sama dan lain sebagainya ya. Jadi kerja tuntas, jangan melihat orang lain sukses gitu ya. Tapi kita harus membuang hal-hal juga yang tidak perlu gitu ya. Jadi kalau kita tekun ya, seperti cicak tadi, kita itu bisa ini kan bisa masuk istana raja itu kan lambang peningkatan gitu ya. Nah kalau kita mau meningkatkan diri kita, yaitu fokus tekun mengembangkan diri kita baik soft skill maupun hard skill kita. Nah kemudian yang terakhir, nah ini tadi 4 binatang yang lemah ya. Sekarang 3 binatang yang pantang mundur ya, singa, ayam jantan, dan kambing jantan ya. Singa itu tidak mundur dan takut kepada mangsanya ketika melakukan pengejaran ya. Kadang mangsanya singa itu lebih besar dari badannya. Dia bisa saja ya kalah gitu ya. Saya juga pernah ngelihat gitu. Dia diserbu kerbau gitu ya. Karena dia memangsa kerbau. Kerbaunya yang lain itu saat itu kompak gitu balik lagi. Ditanduk lah, ditubruk lah, diinjak-injak itu diangkat gitu ya oleh tanduknya kerbau. Ya kadang dia ya kalah dan mungkin injure ya badannya, bolong gitu kena tanduk. Tetapi kita bukan melihat itunya ya, singa itu tidak pernah takut gitu ya, tidak pernah mundur. Demikian juga ayam jantan ini ya, gesit dan angkuh gitu ya. Nah ini saya dulu pernah punya kesalahan ya. Saya suka bener itu, saya ngadu ayam gitu. Karena memang dulu tuh seru ya sekitar umur saya mungkin 20-an tuh. Seru gitu ya, kayaknya kita mau ngadu ayam nih, siapa nih yang menang, siapa yang kalah gitu ya. Tapi ini jangan ditiru ya. Karena saya waktu itu
saya berhenti itu sedih saya ngelihat ayam yang kalah itu pada berdarah, dia akhirnya udah lemas gitu. Waduh, saya langsung merasa ini kasihan gitu. Wah, ini salah nih gue nih bikin kerjaan ini ya, membuat binatang itu menderita gitu. Nah, tapi memang ayam ini tuh kalau udah ketemu ayam jantan, wah dia berani gitu ya. Dia juga nggak ngelihat bakal kalah apa bakal menang, yang penting maju, ngelawan gitu ya. Nah itu, kambing jantan juga gitu, gagah ya, berjalan di depan memimpin kawanannya ya, kambing jantan. Nah sehingga di dalam pekerjaan kita tadi ya, yang bagaimana harus cerdas, keras, cerdas, lalu ikhlas, tuntas, kita harus punya mental juga seperti ketiga binatang ini. Jangan takut gitu ya. Jadi singa, ayam jantan, dan kambing jantan ini melambangkan bahwa kita itu punya mental yang tidak takut. Tidak takut itu maksudnya gimana ya? Ya kita kadang melihat keadaan dunia ini atau negara kita, kadang-kadang ada kemirisan-kemirisan. Aduh, nasib gue gimana ya? Waduh, diramalkan 2030 nanti orang banyak kehilangan pekerjaan, banyak nanti katanya jatuh pada miskin semua gitu. Bahkan di Instagram tuh udah ditampilkan gitu ya, bahwa siapkan 7 hari darurat gitu. Makanan apa semua. Waduh, ini kayaknya kita mau menghadapi apa ya. Nah ini kadang-kadang ini membuat kelemahan diri kita gitu. Nah, dalam situasi yang demikian kita perlu mental yang kuat gitu. Mental yang kuat itu bagaimana? Kita mempunyai Tuhan, kita mempunyai Allah yang besar, yang mengontrol dunia ini gitu. Yang punya kedaulatan, bahkan kekuasaan. Jadi kita itu ya nggak perlu takut gitu ya. Walaupun kita memang harus kelaparan, kita mati, ya udah gitu. Emang mau apa lagi? Kita juga nggak bisa apa-apa gitu. Kalau itu terjadi, ya kan. Terus ngapain kita takut? Karena ketakutan itu juga nggak nyelesain masalah gitu. Emang kalau kita takut, terus kita jadi kenyang? Kan nggak juga ya. Kalau kita takut, kita terus jadi sukses punya kerjaan. Enggak juga. Ya kalau Tuhan izinkan kekacauan terjadi di dalam dunia ini sehingga kita ikut menderita, ya kita jalani aja seperti 3 binatang ini. Yang berjuang, yang mungkin saja ada risiko. Karena bukan bangsa Israel ya, sebelum jadi bangsa Israel itu ya, Yakub dan anak-anaknya, ingat waktu mereka tidak ada makanan ya, kelaparan saat itu. Mereka ikut susah, ikut mencari makan, akhirnya apa? Mereka ke Mesir. Baru memang Tuhan memelihara setelah ternyata Yusuf yang ada di Mesir itu yang punya punya jadi pejabat ya di situ ya. Punya kewenangan dan yang mengatur logistik daripada makanan. Tetapi mereka ikut susah dulu. Ya saya juga percaya bahwa kalau keadaan dunia kita ini tidak baik-baik saja atau keadaan Indonesia tidak baik-baik saja, apakah kita susah? Pasti kita ikut susah. Tetapi kita harus punya mental seperti binatang ini yang pantang mundur, yang percaya bahwa Tuhan bisa memelihara hidup kita dengan cara apapun. Nah, jadi resume kita kerja keras, cerdas, ikhlas, dan tuntas ya. Kerja keraslah menggunakan kemampuan sesuai kapabilitas gitu. Sesuai kemampuan kita ya. Tahu diri gitu ya. Jangan badan udah loyo, udah flu, udah nggak bisa ngapa-ngapain, misalnya udah lemes, tapi kerja keras, ya itu juga nggak benar gitu ya. Jadi kerja keras itu bukan pembuktian diri ya, sekali lagi bukan pembuktian diri. Tetapi itu adalah suatu pekerjaan yang
memerlukan bijaksana gitu ya. Ingat semut tadi gitu ya. Lalu kerja cerdas mencari cara yang efektif dan efisien ya. Ini perlu hikmat. Artinya harus seimbang antara hasil dan biaya gitu ya. Biaya dengan waktu gitu ya. Kalau kita menghasilkan sesuatu tapi biayanya itu terlalu tinggi, ya berarti ini perlu dikalkulasi lagi. Berarti kita kurang cerdas gitu ya. Karena misalnya kita membuat sesuatu produk gitu ya, mestinya 3 hari itu selesai, tapi kita selesainya 7 hari. Nah itu belum cerdas gitu ya. Nah ini perlu mencari cara bagaimana efektif dan efisien tadi. Kerja ikhlas harus memiliki komunikasi dan disiplin ya. Tadi ya, paham apa yang dikerjakan. Lalu yang terakhir, kerja tuntas, fokus pada ketekunan dalam menyelesaikan seluruh proses ya. Jadi jangan bukan langsung demi hasil dulu ya, tapi apakah seluruh tekunan kita itu, seluruh proses itu sudah kita lakukan gitu ya. Kalau kita belum melakukan ya, berarti memang ada yang miss gitu ya. Jadi kita harus menyelesaikan seluruh proses itu supaya kita tahu bahwa semua tahapan ini telah dilakukan sehingga kita anggap bahwa ini sudah bisa dikatakan tuntas gitu ya. Banyak orang ya nggak tuntas gitu ya, karena ada proses yang terlewat. Nah ini jangan sampai terjadi ya di dalam budaya kita bekerja. Ya itu, jadi inilah pekerjaan-pekerjaan yang harus kita lakukan dengan kita belajar daripada binatang-binatang yang sudah Tuhan ciptakan, namun di situ tersirat hikmat dari firman Tuhan ya, sehingga kita ketika melakukan sesuatu pekerjaan di dalam dunia kita, itu kita bisa mencontoh ya, atau kita tidak terhindar dari segala kesesatan dengan cara-cara yang tidak benar dan duniawi ini. Sehingga kita tetap bekerja mengikuti nilai-nilai yang sudah Alkitab lakukan.